달려 Ready for action, let's go 조금 물을 찾으러 dari kelompok Liga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Indonesia memiliki potensi besar dalam budidaya belut yang permintaannya tinggi di pasar internasional, terutama Asia Tenggara. Namun, kontribusi belut terhadap perikanan Indonesia masih sangat minim. Sebagian produksi belut hanya memenuhi pasar domestik, dikarenakan ada beberapa kendala seperti unggul kualitas, keterbatasan teknologi, dan sulit memenuhi standar internasional. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan akses pasar global. Nah, yang selanjutnya yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar belut ini tergolong sangat tinggi, baik di pasar lokal maupun di ekspor mancanegara. Permintaan yang tinggi ini belum terpenuhi secara optimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pasokan masih mengandalkan tangkapan alam. Perlu sistem budidaya belut yang agar bisa memenuhi permintaan pasar itu sendiri. Pasar utama di Indonesia itu untuk ekspor belut adalah pasar Cina. Nah, ini tuh udah terbukti bahwa kita mengekspor ke Cina itu sekitar 62% dari total ekspor belut yang ada di Indonesia. Kasus ekspor belut di Indonesia ini ada dua, yaitu yang pertama, kenapa Cina lebih memilih Indonesia daripada Vietnam? Alasannya karena belut di Indonesia itu memiliki kualitas yang baik, tekstur yang lembut, lemak yang seimbang, dan rasa yang pas. Nah, jika belut Indonesia ini dikelola dengan baik, akan memperluas jangkauan di pasar Tiongkok dan negara lain. Yang kedua, Vietnam terus memperkuat posisinya sebagai pemain global agar Cina lebih memilih ekspor belut di Vietnam. Kenapa di Indonesia jarang yang membudidayakan belut padahal memiliki potensi yang sangat besar? Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan teknologi budidaya. Budidaya belut memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam seperti pemeliharaan, pengelolaan pakan, dan pengendalian penyakit. Belut memiliki perilaku dan kebutuhan lingkungan yang cukup spesifik seperti kebutuhan akan kualitas air yang sangat baik serta suhu dan pH yang stabil. Yang kedua yaitu masalah lingkungan. Belut membutuhkan habitat yang cukup khusus seperti kolam yang harus selalu terjaga kebersihan dan kualitas airnya. Pengelolaan kolam yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan tingkat kelangsungan hidup belut menjadi rendah. Yang ketiga yaitu biaya produksi tinggi. Biaya produksi dalam budidaya belut tergolong tinggi dibandingkan dengan budidaya ikan atau komoditas yang lain. Belut memerlukan pakan yang lebih khusus serta pengelolaan kolam yang harus dilakukan dengan hati-hati agar belut tidak stres dan tetap sehat. Yang keempat yaitu ketidakstabilan permintaan pasar. Permintaan pasar terhadap belut di Indonesia masih cenderung tidak stabil dan terbatas pada pasar tertentu. Walaupun belut memiliki potensi besar di sektor kuliner seperti dalam pembuatan masakan khas ataupun bahan belut, konsumen Indonesia secara umum lebih mengenal ikan serta daging ayam.
Selanjutnya, secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk budidaya belut, berbagai tantangan ini membuat sektor tersebut masih jarang dijalankan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan lebih banyak riset, pelatihan, serta dukungan teknologi untuk membantu peternak dalam mengelola budidaya belut secara lebih efisien dan mengembangkan pasar yang lebih stabil. Nah, selanjutnya kita bisa memberi solusi untuk para peternak belut atau pembudidaya belut dengan cara dasar seperti dari awal, yaitu pembekalan atau pelatihan untuk pembudidayaan belut. Dan kedua, bisa dilakukan dengan cara pasca panen yang bisa kita lihat dalam cara memilah, memilih, dan memberikan kualitas yang terbaik untuk belut yang bisa diekspor ke luar negeri. Selanjutnya bisa dari bantuan dari pemerintah untuk sarana dan prasarana atau transportasi dalam membantu untuk aktivitas ekspor dan impor belut kepada luar negeri, yaitu Cina. Relasi ekspor antara Indonesia dengan Vietnam. Yang pertama, Indonesia. Ekspor belut di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perdagangan yang mengatur kegiatan perdagangan internasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang pangan yang menetapkan standar keamanan pangan untuk produk yang diekspor. Eksportir belut diwajibkan memiliki sertifikat HACCP, sertifikat container, dan mengikuti prosedur pendaftaran produk di Badan Karantina Pertanian atau BKIPM sebelum melakukan ekspor. Vietnam juga memiliki kerangka hukum yang mendukung ekspor belut, termasuk Undang-Undang Perikanan yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan dan ekspor produk perikanan, peraturan pemerintah tentang keamanan pangan yang menetapkan standar bagi produk yang eksportir belut di Vietnam harus memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh negara tujuan seperti sertifikasi HACCP dan pengujian mutu produk. A few moments later. Halo, perkenalkan kami Dari Sorry ya. Guys, Satu. Kenapa di Indonesia jarang yang membudidayakan belut padahal memiliki potensi yang sangat besar? Yang bertatus. kasus ekspor belut ini ada dua. Duh. jangan